Satu dasawarsa kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam masa pembangunan ini, masih banyak gejolak yang dialami oleh bangsa Indonesia. Bung Karno, sang proklamator dengan penuh keyakinan dan kemantapan hati, terus bergerak maju membangun bangsa. Tercetuslah keinginan sang putra fajar untuk menunjukkan keagungan dan keluhuran martabat bangsa dan negara Indonesia. Selamat pagi, Bapak Presiden. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ada apa gerangan Bapak memanggil saya sepagi ini ke istana? Apa yang bisa saya bantu, Bapak Presiden? Selamat pagi, Bung Sudarsono. Alhamdulillah, kabar saya baik. Dan sudah seharusnya selalu baik, agar bisa memimpin negeri sebesar ini dengan baik dan penuh semangat. Dan untuk menambah semangat dan gairah saya dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat serta martabat kehormatan bangsa, maka ada satu hal yang akan saya mohonkan bantuan dari saudara Bung Sudarsono. Sungguh tersanjung dan kehormatan besar bagi diri saya bisa membantu Bapak Presiden, apalagi untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa ini. Bila saya boleh tahu, apa gerangan yang akan Bapak kerjakan? Sebelum saya mengutarakan niat hati ini, saya akan mengajak Bung Sudarsono untuk berkeliling Istana Merdeka ini. Seraya itu, saya akan bercerita tentang cita-cita besar saya pada negeri ini. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap. Apa daya, asmara sudah melekat. Bila Tuhan memang benar-benar menaruh hati pada saya, sesungguhnya juga saya yang sangat kagum akan kecerdasan dan keluhuran budi Tuan yang telah berjasa mendidik pemuda di desa saya di sekolah rakyat. Nyoman, bila berkenan, jadilah pendamping hidup saya. Temani langkah perjuangan saya, menyiapkan anak-anak bangsa yang bisa membebaskan negeri kita dari penjajahan. Nyoman,
Mari arungi suka duka hidup ini bersama. Terimalah cinta saya ini, Nyoman. Cinta Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ide Nyoman Rais Rimben bersemi. Keduanya mengikat janji suci dalam sebuah pernikahan. Lahirlah seorang anak lelaki yang diberi nama Kusno Sosro Diharjo. Kelak, anak lelaki inilah yang akan menancapkan tonggak sejarah besar Indonesia, pembentuk tatanan negara yang kelak dikenal sebagai Soekarno. Kusno anakku, ibu ingin kelak kau menjadi lelaki yang hebat, tangguh, dan bertanggung jawab. Semoga kamu nantinya menjadi pemimpin besar yang ringan tangan membantu orang-orang yang lemah, tak gentar melawan kebatilan, dan selalu teguh menegakkan kebenaran. Injih Ibu, pesan Ibu akan selalu Kus ingat. Tetapi Kus juga ingin seperti Ibu, yang pandai menari dan menembang. Di nadimu mengalir darah seni ibumu ini, Nak. Ibu yakin kecintaanmu pada seni budaya akan membuatmu menjadi pemimpin yang bijaksana kelak. Seni akan melembutkan hati dan meluruskan budimu, Nak. Seni dan budaya bangsa adalah jati diri yang harus dijaga. Kelak, nilai-nilai luhurnya akan jadi pemandu dalam mengarungi kehidupanmu, Kus. Dia pintu kunang lawasi kang kalu somong kan nemijil sang yang ringgit amolah cari ruane kedatu winus warbud wisu kenapa mangkong dina kalawan siwata tunggal iane ketunggal iku tanhan Dengarkan, Nak, pesan
Dari Kidalang dalam lakon Sutasoma itu, anakku. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu. Begitulah hakikat kehidupan di dunia ini. Ada banyak perbedaan. Namun, sejatinya kita tetaplah sama, tetaplah satu. Jadi, janganlah membeda-bedakan manusia dari latar belakangnya. Semua harus dihormati dan layak dihargai. Begitulah ibuku, mendidik dan menempaku dengan kelembutan seni budaya Nusantara. Sebagaimana dalam prinsip Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Maka kebudayaan Nusantara itu adalah hulu pembangunan kita. Jangan sampai kita melupakan kebudayaan asli Nusantara. Jangan sampai pengaruh asing terus membayang-bayangi kita. Karena kita adalah bangsa yang besar. Nah, oleh karena itulah aku ingin bangsa kita ini bebas dari bayang-bayang Belanda, bebas dari bayang-bayang kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Untuk itu, Bung, kita harus tunjukkan bahwa bangsa kita ini memang bangsa yang benar-benar merdeka dan unggul. Itulah niat saya, Bung Sudarsono. Sungguh pemikiran yang sangat mulia, Bapak Presiden. Kita memang sudah selayaknya patut berdiri dan berikrar. Kita adalah bangsa yang besar dan bermartabat. Tentu, saya akan mendukung segala cita-cita besar Bapak pada bangsa ini. Anda memang orang yang saya cari untuk mewujudkan cita-cita itu. Dari 4 istana kepresidenan yang sudah ada, semuanya itu adalah bangunan peninggalan Belanda. Dan seperti yang saya utarakan tadi, kita harus memang benar-benar bebas dari bayang-bayang Belanda, bebas dari bayang-bayang kolonialisme. Dan untuk itulah saya ingin membangun istana baru. Istana yang dibangun di masa kemerdekaan, dirancang, direncanakan, dibangun, dan nantinya dinikmati oleh seluruh anak bangsa ini. Tentu bangunan itu nantinya harus menggambarkan keluhuran dan keagungan seni budaya bangsa kita ini. Dan untuk itulah Bung Sudarsono lah yang aku minta untuk merancang bangun istana baru bangsa ini. Sungguh mulia niat Bapak Presiden ini. Saya sangat tersanjung bisa menjadi perancang istana baru ini. Lalu, bagaimana gambaran Bapak tentang istana ini? Tempo lalu, aku berjalan-jalan bersama Pak Dullah, seniman besar, pelukis hebat negeri kita ini. Saat itu, aku berjalan-jalan di sebuah daerah di Bali yang namanya Kintamani. Di situ muncullah niatku untuk membangun sebuah pesanggerahan di mana aku bisa menikmati panorama alam
menikmati suasana budaya Nusantara asli sekaligus memandang air yang jernih untuk memunculkan ide-ide mulia, ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan pikiran yang terbaik untuk negeri ini. Dan pesanggerahan itu nantinya sebagai tempatku mengheningkan segala ciptaku, menggali pemikiran-pemikiran cemerlang untuk bangsa dan negara ini. Itulah sempat menentang niatku membuat istana di Kintamani dan akhirnya mengajakku ke sebuah daerah yang bernama Tampak Siring. Dan disitulah aku menemukan tempat yang cocok dan disitulah aku menemukan tempat yang tepat untuk membangun pesanggerahan ini. Dan untuk itu, Bung Sudarsono, ku minta gambarlah rancangan istana baru bangsa kita ini. Karena aku yakin kaulah orang yang tepat, Bung Sudarsono. Gemericik air mengalir dari Jaladwara, pancuran suci pembasuh segala nestapa. Tirta suci dari Tirta Empul, pembawa warta kemerdekaan bumi Nusantara. Kejernihan Tirta Empul memurnikan hati ini sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran besar untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini. Vibrasi kesucian Tirta Empul membuat ciptaku merasa amat tenang dan bahagia. Bali memang pulau yang amat bertuah. Disinilah di tempatku memandang dan menghayati kejernihan, kesucian, kemuliaan air Tirta Empul. Di tahun 1957 ini dimulailah penggarapan Wisma Merdeka sebagai bangunan inti Istana Kepresidenan Tampak Siring, simbol kejernihan hati bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan bangsa, mewujudkan Indonesia hebat. Merdeka! Merdeka! Merdeka!